Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irsan Qadriansyah Zulfikar dengan NIM 2532121003, mahasiswa PPG dalam jabatan batch kedua tahun 2025 di LPTK UIN Raden Mas Said Surakarta. Saya akan membuat video praktik pembelajaran PAI kelas 11 SMA School of Human dengan tema materi pernikahan atau munakahat dengan menggunakan metode pembelajaran problem based learning terintegrasi deep learning. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah teman-teman semua, hari ini kita ketemu kembali di pelajaran pendidikan agama Islam. Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pelaksanaan pelajaran PA ini, seperti biasa kita awali dengan kita berdoa, memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, kelancaran untuk kita di dalam menuntut ilmu, dan mudah-mudahan ilmu kita dijadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Rabbal. Dan tak lupa sisipkan doa untuk orang tua kita. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan untuk orang tua kita, Allah berikan umur panjang dalam taat dan takwa, dimudahkan urusannya, diluaskan rezekinya, dan diberikan kesehatan. Untuk doa, Encang minta tolong ketua kelas, silakan Davina. Ayo teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran PAI pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Davina. Ya, sebelum mulai seperti biasa teman-teman, kita cek sekeliling kita. An-nadhafatu minal iman. Kebersihan sebagian dari iman. Kalau ada sampah di sekitar kalian ya atau di meja kalian, boleh silakan kalian buang dulu di tempat sampah. Encang izin untuk cek presensinya terlebih dahulu. Yang tidak hadir siapa hari ini? Oke, langsung saja yang nggak hadir ya, Encang cek ya. Siapa? Kenzi. Siapa lagi? Atara. Kuni. Oke, 3 orang ya. Kenzi sakit ya? Safina 1 lagi. Oke. Baik, mudah-mudahan yang sakit Allah kasih kesehatan, Allah angkat penyakitnya dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Kita nyanyi lagu Indonesia Raya dulu ya sebentar ya. Boleh, silakan teman-teman boleh berdiri terlebih dahulu. Kelebihan. Bentar. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya.
bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai, silakan duduk kembali. Oke, biar semangat hari ini pelajaran kita, biar kalian lebih fokus lagi, Encang mau ajak kalian untuk ice breaking terlebih dahulu. Oke, nah hijau dan hitam ini permainan yang akan kita mainkan. Encang minta kalian berdiri dan saling berhadapan. Silakan. Cari pasangannya, pilih ya. Kemudian berdiri berhadapan dengan pasangannya. Ada satu yang dapat, oke, nggak apa-apa ya, nanti ya ininya ya. Oke, sudah. Nah, boleh kalian bersalaman tapi jangan menyentuh seperti ini. Oke, boleh agak kasih jarak biar gampang. Oke, ya. Nah, ya sekarang silakan tentukan siapa yang mau jadi hijau, siapa yang mau jadi hitam. Oke, sudah? Siapa yang hijau angkat tangan? Oke. Siapa yang hitam angkat tangan? Oke. Aturannya seperti ini. Kalau Encang bilang hijau, maka orang yang jadi hijau harus menangkap tangan temennya yang hitam. Kalau misalkan Encang bilang hitam, yang jadi hitam harus tangkap temannya yang hijau. Dan yang mau ditangkap harus menghindar. Ya. Oke, siap? Oke. Hidup. Belum ya. Hijau. Oke. Ronde 2. Oke, hitam. Oke. Hitam. Hijau. Oke. Terakhir. Hitam. Oke. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk kita semua. Boleh silakan duduk kembali. Baik, teman-teman semua. Sebelum kita mulai pelajaran kita, Encang mau menampilkan 2 buah video. Ya, video ini Encang ambil dari berita. Ya, tentang apa? Kita akan lihat sama-sama ya. Itu ada upaya dia menggugurkan atau seperti apa? Kalau menurut informasi dari si tersangka memang mengobat. Ada obat untuk Dua. Sama-sama dua. Ya. sempat menangis. Terus meninggalnya kenapa? Meninggalnya kenapa? Enggak tahu juga karena kan nggak dia tahu juga ya. Dibiarin aja gitu. Setelah itu udah nggak ini lagi. Selain penangkapan. Oke, ini video pertama ya. Jadi miris ibu sembunyikan jenazah bayi di lemari. Video yang kedua. Oke. Seorang gadis berinisial AA 13 tahun menjadi korban pemerkosaan dan pelecehan seksual oleh 7 pemuda durjana di Kabupaten Tangerang, Banten. Ironisnya, korban digilir oleh komplotan pelaku setelah dicekoki miras atau minuman keras.
Berdasarkan rekaman video yang diterima, korban tampak ditemukan warga dalam kondisi duduk di pinggir sungai usai dicabuli oleh para pelaku. Kemudian warga langsung membawa korban ke rumah keluarganya. Setelah menerima laporan dari pihak keluarga korban, Polsek Maung kemudian melakukan penyelidikan hingga akhirnya menangkap 5 pelaku. Sementara itu, 2 pelaku lainnya masih dalam pengejaran berstatus daftar pencarian orang. Adapun identitas kedua pelaku yang buronan kini sudah diketahui pihak kepolisian. Kabar ini dikonfirmasi oleh Kapolsek Maung AKP Subarjo pada Kamis 25 September 2025. Berdasarkan keterangan polisi, dugaan pemerkosaan ini terjadi di sebuah rumah kosong di Desa Mekar Kondang, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang. Diduga ada 7 pelaku dalam kasus ini. Kelima pelaku yang telah ditangkap berinisial ZA, 17 tahun, M, 18 tahun, AF, 19 tahun, MF, 22 tahun, dan MB, 24 tahun. Peristiwa tragis ini bermula saat korban, seorang pelajar SMP, sedang bermain bersama kekasihnya dan rekan-rekannya. Tanpa disadari, pacarnya pergi setelah dihubungi orang tuanya, meninggalkan korban sendirian bersama rekan pacarnya. Para pelaku kemudian membawa korban ke sebuah lahan kosong. Di sana korban dicekoki miras hingga tak sadarkan diri. Saat itulah nafsu bejat para pelaku muncul. Sementara itu hasil visum dan pemeriksaan medis membuktikan bahwa korban terbukti mengalami pelecehan seksual. Kini para pelaku dijerat dengan pasal 80 Jamstok, pasal 81 nomor 35 tahun 2014 terkait perlindungan anak dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Oke, ya. Nah, ini masih muda semua ya. Yang pemudanya 7 orang, paling 24 paling tua ya. Sisanya di bawah 20, ada yang 22 juga. Ya. Terus yang diperkosanya ya yang perempuan 13 tahun. It means berapa kelas berapa tuh? SMP ya? SMP. Ya Allah ya. Nah, kita nggak kebayang, kita kalau nonton hal-hal kayak gini tuh ya yang kebayang ya jangan sampai keluarga kita atau diri kita. Ya. Alhamdulillah kita jangan sampai kejadian seperti itu. Ya, terus tadi yang video sebelumnya juga ibu-ibu ya, bukan ibu-ibu juga sih. Hamil di luar nikah ya, belum menikah, kemudian punya anak ya, kemudian anaknya bukan dilahirkan ya, tapi dia lebih awal, prematur tadi dibilangnya ya, prematur, terus dikeluarkan, ditaruh di lemari. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita terhindar ya dari hal-hal tersebut. Nah, Encang mau tanya pendapat kalian dari 2 video tersebut ya, apa sih menurut kalian ya, seperti apa sih kira-kira ngedenger hal itu, ngelihat berita seperti itu ya, apa yang ada di benak kalian ya, kemudian kenapa kok bisa kejadian kayak gitu? Ada yang mau kasih? Oke, Niki silakan. Dari 2 video itu saya bisa menanggapi bahwa ya itu termasuk perbuatan zina dan juga terjadinya hubungan seksual dari pihaknya yang mau sendiri ataupun dipaksa. Oke. Itu yang kurang lebih kayak gitu. Oke ya, ini perbuatan zina. Siapa lagi? Ada lagi? Silakan Arvel. Bisa saya simpulkan dari 2 kasus tersebut tuh sama-sama nggak berperi kemanusiaan. Kalau dari kasus pertama itu kayak si ibunya nggak bertanggung jawab atas bayi yang dikandung, harusnya lebih bertanggung jawab. Terus juga yang dari kasus kedua perbuatan keji juga sih, jadi mencabuli anak di bawah umur. Oke, perbuatan keji ya. Yang perempuan, silakan, ada yang mau komentar? Silakan. Ayo, angkat tangan. Jangan malu-malu. Ayo semua, ayo, silakan. Menurut pendapat kamu gimana? Apalagi ini perempuan ya, kalian perempuan pasti yang lebih merasakan sakitnya ya kan, itu rata-rata perempuan. Ya, sama-sama nggak tanggung jawabnya sih. Ya, dari 2 hal tersebut yang paling kena itu yang
perempuannya, karena kalau perempuan pasti ada bekasnya. Oke. Kayak tadi punya anak, hamil luar nikah, terus juga traumanya, itu juga pasti yang kena perempuannya. Oke, terima kasih ya. Nah, itu teman-teman dari 2 video tersebut, tadi ada yang menyebut keji, ya. Ternyata memang dalam Al-Quran diterangkan, ya, wala taqrabu zina, innahu kana fahisatan wa sa'as sabila. Janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu adalah perbuatan keji. Nah, jadi diucapkan tuh. Jadi ternyata di Al-Quran pun sama. Zina itu perbuatan keji dan jalan yang salah, rusak. Ya, loh hubungannya apa zina sama keji dan rusak? Gimana nggak keji? Ya, perempuan nggak salah apa-apa, misalkan diperkosa, akhirnya rusak hidupnya. Tapi pertanyaannya, wajar gak sih manusia itu ingin berhubungan biologis dengan lawan jenis? Wajar gak? Wajar. Laki-laki dan perempuan ingin berhubungan seksual itu hal yang wajar. Karena Allah ciptakan manusia, Allah anugerahi selain akal ada yang namanya nafsu. Nah, nafsu itulah yang ada di dalam diri manusia yang akhirnya menyebabkan manusia ingin makan, ingin punya target, ingin dapat ini, ingin punya uang, ingin salah satunya adalah berhubungan lawan jenis. Atau biasa kitanya berhubungan biologis. Itu hal yang wajar. Ya. Makanya ketika Allah menitipkan itu semua, memberikan kita kepada manusia, nafsu kepada manusia, tapi Allah kasih jalan yang baik. Nah, apa kira-kira jalan yang baik agar nafsu kita ini tersalurkan dengan sesuai dan tidak merugikan? Kalau zina kan tadi merugikan, kalau ini nggak merugikan, apa? Pernikahan. Ya, nah inilah yang menjadi latar belakang kita. Kenapa sih kita harus mempelajari tentang pernikahan? Teman-teman, silakan kalian buka modul yang ada di handphone kalian, ya, bab pernikahan atau munakahat. Oke, boleh dicek dulu. Sambil nanti Cang tampilin juga ya di slide untuk modulnya. Oke, ya, untuk pembahasan tentang pernikahan ini ada beberapa pokok pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah makna dari nikah atau pernikahan itu sendiri. Kemudian tujuan pernikahan, apa sih? Untuk apa sih kita menikah? Ya. Kemudian hukum pernikahan. Kemudian kriteria memilih jodoh. Oke, kita mulai dari makna pernikahan. Apa sih artinya nikah itu? Kalau dalam bahasa an-nikah, ya, itu artinya adalah ikatan, hubungan, ikatan itu nikah, ya. Jadi ikatan yang erat, ya, terikat akhirnya antara laki-laki dan perempuan. Nah, tapi kalau dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1947 Pasal 1, nah ini bisa kita pahami juga sebagai definisi dari nikah. Perkawinan atau pernikahan ialah ikatan lahir batin. Bukan cuman lahir aja, tapi batin juga. Antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ada 5 hukum pernikahan: wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Ya, kok bisa-bisa? Makanya nikah itu tergantung kondisinya. Ya, masing-masing orang individu punya kehidupan yang berbeda-beda, punya latar belakang berbeda-beda, punya sisi psikologi yang berbeda-beda. Makanya hukum nikah itu akan berbeda-beda sesuai keadaan orang itu. Ya, oke. Nah, 5 ini Encang akan minta kalian untuk diskusi, pastinya searching dulu ya. Kapan sih nikah itu jadi wajib? Kapan sih nikah itu jadi sunnah? Kapan sih nikah itu jadi haram bahkan? Ya, nah, silakan kalian bentuk menjadi 5 kelompok. Sekarang
setelah kalian berdiskusi ya tentang hukum dari pernikahan, kita akan lanjutkan untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok nikah sunnah. Nikah sunnah. Jadi kenapa alasan nikah menjadi sunnah? Aku yang baca. Aku baca. Adalah Jadi hukum sunnah itu bisa menjadi hukum nikah itu bisa menjadi sunnah ketika seseorang tuh sudah mampu menikah baik secara mental, fisik dan ekonomi, namun masih bisa menahan diri dari perbuatan maksiat atau lebih tepatnya kayak perbuatan zina gitu. Jadi dia udah siap nikah tapi bukan siap nikah, udah mapan dan udah kuat, namun dia masih nggak mau nikah gitulah pokoknya. Oke. Silakan contohnya. Untuk contohnya itu orang yang tidak ingin pacaran tapi ingin langsung nikah, itu sudah termasuk sebagai contoh nikah hukum sunnah. Oke. Tanyakan temannya, udah paham belum? Ada yang ingin bertanya? Udah semua. Ada yang ditanyakan? Akhirnya dapat 100.000. Ada? Oke. Kalau nggak ada, kita kasih aplaus buat kelompok ini. Baik, kelompok yang berikutnya, kelompok makruh. Silakan. Kita kasih aplaus buat kelompok makruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sebentar kali ya, setelah ini kali diskusi ya. Setelah diskusi sebentar aja. Perkenalkan, kami dari kelompok hukum pernikahan makruh. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang hukum pernikahan makruh itu apa. Jadi hukum nikah menjadi makruh apabila seseorang tidak memiliki kebutuhan mendesak untuk menikah, tidak memiliki keinginan yang kuat untuk memenuhi hak dan kewajiban rumah tangga, dan tidak mampu secara finansial untuk menafkahi istri serta keluarganya. Kondisi ini juga berlaku jika seseorang khawatir akan menyakiti pasangannya atau tidak memiliki kemampuan seksual yang sempurna. Contoh kasusnya adalah seseorang yang belum memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap, atau seseorang yang memiliki masalah kesehatan seperti lemah syahwat atau cacat permanen yang membuatnya tidak bisa memenuhi hak-hak pasangannya. Seseorang yang tidak memiliki hasrat menikah tetapi punya kemampuan finansial. Misalnya seorang laki-laki yang tidak memiliki hasrat seksual sama sekali atau tidak memiliki ketertarikan terhadap perempuan, namun secara finansial ia mampu menafkahi istrinya. Dalam kondisi ini menikah bisa menjadi makruh karena lebih baik baginya fokus beribadah, apalagi jika ia tidak akan terjerumus pada perbuatan zina. Oke, kita kasih aplaus. Ya teman-teman, Encang akan share link quiz ya. Nanti silakan kalian jawab tentang hukum pernikahan. Oke. Dan ini. Ya. Nah, dari yang sudah kita pelajari hari ini ya, sebelum kita tutup untuk kelas hari ini, Encang minta kalian memberikan informasi. Encang sudah siapkan recycle paper di sini ya, terkait apa yang sudah kalian pahami dari materi pernikahan ini. Ya. Oh, ternyata nikah seperti ini, hukumnya ini dan lain sebagainya. Ya. Kemudian di satu kotak lagi nanti yang ini, saya kan ada dua ya. Encang sudah siapkan dua karton ya di belakang kalian. Yang satu lagi adalah harapan dan doa kalian. Nah, pengen nanti nikahnya misalkan sesuai ya, kemudian harapannya saya terhindar dari zina ya, agar saya bisa nikah nanti di usia sekian kalau udah ngebahagiain orang tua dan sebagainya.
Pertama pemahaman ya, yang kedua adalah tentang harapan kalian. Oke, silakan Cang bagikan dulu. Ya, ini dikat aja. Ayo silakan 4 orang boleh duluan. Takutnya terlalu kelamaan. Cuma nanti kalian pas udah nyampe aja. Inggris. Ya harapan mau boleh aja ya. Semoga mendapatkan jodoh kakak kelas. Hah? Sudah. Oke, yang sudah teman-teman boleh silakan ditempel di karton hitam yang ada di belakang sebelah kiri, yang sebelah sini itu yang apa yang kalian dapatkan dari materi hari ini, yang sebelah kanan itu harapan kalian ya setelah kalian belajar tentang pernikahan ini. Oke. Silakan Inu, itunya ada di sana ya. Semoga saya bisa menikah dengan CEO perusahaan besar, soleh. Yang sebelah sini yang ya harapan sebelah sini. Yang ini yang apa yang kalian dapatkan dari materi hari ini. Iya nggak apa-apa yang belum mah. Nggak apa yang belum nggak apa udah. Alhamdulillah teman-teman, kita baru saja selesai untuk membahas tentang materi hari ini, yaitu tentang pernikahan. Tadi ada apa aja? Yang pertama kita bahas pengertian dari nikah, kemudian yang kedua hukum nikah yang berbeda-beda ya sesuai kondisi. Ada apa? Ada berapa hukum nikah? 5 apa aja? Wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Nah, dari situ kita tahu bahwa hukum pernikahan bisa berbeda-beda sesuai dengan kondisi orang yang menikah tersebut. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat dan pertemuan hari ini bisa mendapatkan berkah ya. Dan kita bisa mengetahui tentang pernikahan. Dan harapan Cang juga jangan pengen buru-buru nikah ya. Nah, belajar dulu ya. Terus hindarkan dulu hubungan yang sudah terlalu dekat ya, biar terhindar dari perzinahan. Oke, kita tutup untuk pertemuan hari ini. Sama-sama kita senandungkan dulu doa khatmul Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.
Sadaqallahul azim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.